Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khudratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif hadal kitab Syekh Imam Al-Ghazali wa khususan masyayikihim wa khususan asyatidihi wa asyatidihim wa khususan laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin. Kita perlu ngaji tasawuf dasar. Ini ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa kita harus ngaji kitab Bidayatul Hidayah? Supaya pemahaman kita tentang tasawuf itu utuh, dari pondasi dasar sampai konstruksi sampai ornamen-ornamen. Nah, itu mulainya berawal dari kajian Bidayatul Hidayah. Maka orang-orang yang ngajinya tertib, ngaji tasawufnya tertib, mulai yang dari dasar, menengah, sampai ilmu-ilmu yang tingkatan muntahi, itu pasti dalam prakteknya antara syariat, hakikat, thariqah dan ma'rifah itu dapat sinergis, tidak menimbulkan masalah dan juga tidak membuat masalah. Malam ini kajian Bidayatul Hidayah sudah sampai pada halaman 22, yaitu membahas tentang adzabul khuruji ilal masjidi. Imam Ghazali memberikan pendidikan kepada kita, para pengkaji ilmu tasawuf, mulai dari adab-adab bersuci, wudu, adab sholat, adab mandi, adab tayamum, semua beliau ajarkan. Jangan sampai nanti ketika sudah memahami kajian-kajian yang lebih tinggi, kajian yang dasar ini sudah kokoh, jadi tidak kaget itu. Nah, dengan pondasi yang kokoh, maka ketika nanti ditambah ilmu pendukung, seperti ilmu kitab Ihya Ulumuddin,
kitab Miskatul Anwar, kitab Al-Futuhat Al-Makiyah, kitab Al-Insan Al-Kamil, kemudian kitab At-Tufah Al-Mursalah, itu sudah tidak goyah, ya, sudah kokoh itu. Malam ini akan dibahas tentang adab keluar dari masjid, artinya keluar dari rumah menuju masjid. Ini. Kalau di kitab fikih ya tidak dijelaskan, tapi oleh Imam Ghazali ini dijelaskan supaya para salik ya memiliki jadwal secara rutin mulai dari bangun tidur. Itu jadwalnya itu sudah tertata dengan rapi, dimanage dengan rapi. Fa idza farohta, maka apabila Anda atau kalian sudah selesai min toharotika, dari sesucimu, ya, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar, ya, sudah komplit, ya, mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali, fasoli itu, maka sholatosiro, ya, maka sholatlah kalian fi baitika, di rumahmu. Nah, ini yang harus kita pahami setelah kita selesai bersuci, ya, baik untuk hadas kecil yaitu dengan wudu, hadas besar dengan mandi, maka kita mau menuju masjid, ya, kita harus sudah benar-benar suci dari hadas kecil dan hadas besar lah. Yang pertama kali setelah kita bersuci, oleh Imam Ghazali dianjurkan fasholli fi baitika, sholatlah di rumahmu rokaatai subhi, 2 rakaat subuh. Nah, ini kalau rumahnya itu ya sekitaran masjid. Jadi Imam Ghazali sudah memberikan panduan teknis seperti ini. Sholat dulu di rumah 2 rakaat. Ingkana, apabila ada al-fajru fajar, qad tala'a, sungguh telah datang, telah muncul apa fajar. Ya, kalau kita sudah yakin bahwa fajar shodiq itu benar-benar telah tiba. Karena ada fajar kadhib dan fajar shodiq. Fajar shodiq itu fajar yang benar yang mendekati subuh. Kalau fajar kadhib itu suasana kayak fajar tapi sebenarnya masih tengah malam gitu. Jadi ada fajar kadhib, ada fajar shodiq. Kadzalika, demikian itu, karena ada siapa, karena ada yaf'alu, berbuat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya, berkaitan dengan teknis, ya, akan melaksanakan ibadah sebelum subuh ke masjid, dimulai dari bersuci, kemudian sholat 2 rakaat, ternyata ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa tawajjah, kemudian melangkah atau berjalan, ilal masjidi, menuju masjid, ya, setelah selesai sholat kemudian melangkah menuju masjid. Wala tada, dan jangan meninggalkan as-sholata, sholat, fil jamaati, di dalam jamaah.
ya, setelah itu berangkat ke masjid, jangan sampai ya kita ketinggalan sholat jamaah. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ini berdasarkan dari hadis Nabi, man shalla arba'ina yauman as-sholawati fi jama'atin la tafutahu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu baro'ataini, ya, baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar. Ini hadis ya yang bersumber dari Nabi tentang keutamaan sholat subuh selama 40 hari. Man barang siapa sholat siapa, man arba'ina 40 yauman hari, ya, apanya yauman harinya, as-sholawati melaksanakan beberapa sholat fi jama'atin di dalam jamaah, la tafutahu tidak pernah tertinggal fiha di dalam jamaah. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Jadi tidak pernah ketinggalan, ya, mulai dari takbiratul ihram. Kataballah, kataba maka menulis, siapa Allahu Allah, lahu bagi orang tersebut, baro'ataini, ya, 2 kebebasan. Baro'atun minan nifaq, pertama akan diberikan anugerah terbebas dari penyakit nifak. Ya, penyakit nifak itu penyakit munafik. Penyakit munafik itu ya termasuk penyakit-penyakit batiniah yang ya sering dilakukan oleh manusia. Contoh seperti membiasakan bicara bohong, ya. Kalau orang sudah terbiasa bicara bohong, kalau tidak menjawab dengan kebohongan, itu agak berat. Ya, itu artinya bahwa orang ini terkena virus nifak. Jadi kalau sehari nggak bohong, itu berat. Maka dia refleks. Jadi bohong itu secara otomatis akan keluar dari mulutnya, ya, karena efek dari penyakit nifak yang ada di dalam dirinya. Maka salah satu fungsi kalau kita bisa sholat 40 hari, kita akan dibebaskan dari penyakit nifak. Jadi nifak itu ya penyakit batiniah, yes. Gampang bicara bohong, yes. Gampang memberikan janji yang palsu, ya. Itu maka supaya kita terbebas dari nifak, ya, salah satu faedahnya adalah kita melaksanakan sholat jamaah subuh secara istiqomah. Nah, hadis ini sebagai salah satu faedah, fadilah yang paling istimewa kalau kita sholat subuh berjamaah itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan, menjadi rutinitas, sehingga kita tidak punya bayangan macam-macam tadi. Tapi kalau untuk pemula supaya bangkit semangatnya sholat subuh, ya, terus diiming-imingi hadis ini, ya, itu bagus karena untuk membangkitkan
Sebab nafsu itu kalau sudah tertidur ya perlu diberi motivasi. Lah hadis ini bisa motivasi. Oh iya, ada keistimewaannya. Nah, tapi kalau orang yang sudah istiqomah, ya subuh itu sudah refleks. Sebelum subuh sudah bangun itu ya sudah menjadi rutinitas tanpa harus dibanguni. Itu. Nah, kalau kita sudah menjadikan subuh itu sebagai sebuah rutinitas istiqomah, tidak ada harapan-harapan ya seperti ini, itu lebih bagus. Supaya niat kita ibadah ya, terutama sholat subuh itu benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena iming-imingan pahala. Kalau iming-imingan pahala bagi pemula bolehlah, karena untuk memacu supaya semangatnya tumbuh. Tapi kalau yang sudah sadar ya pasti kalau kita nggak niatkan pun itu pasti dapat gitu ya. Maka kalau kita sudah paham ini ya, netralkan pikiran kita tapi tetap istiqomah dalam menjalankan jamaah sholat subuh ya, karena kita akan dibebaskan dua hal. Yang pertama terbebas dari penyakit nifak, yang kedua wabaro'atun minan nari, dan terbebas dari api neraka. Artinya kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari jilatan api neraka. Ini kan istimewa. Nah ini untuk memacu himmah semangat ya boleh-boleh saja ya, karena kita masih anak-anak, perlu pemacu, perlu pemicu supaya bangkit ya. Seperti kayak anak-anak disuruh ibunya, kalau nggak ada upahnya ya dia responnya kurang serius. Nak beli cabai dong gitu, karena nggak ada upahnya dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dibilang, nak beli cabai ya nanti dikasih upah sama ibu, baru semangat. Nah, ini namanya anak-anak. Ya, begitu juga kalau kita dalam ibadah, nah, seperti kayak hadis ini, oh iya ternyata keistimewaannya sholat subuh luar biasa ya. Kita akan selamat dari nifak, dan kedua selamat dari api neraka. Ya kalau kita masih anak-anak perlu dipecut dengan hadis ini supaya bangkit emosinya, ya itu bagus. Ya, supaya ada semangat. Tapi lambat laun kalau kita sudah istiqomah, sholat subuh sudah menjadi habit ya, kebiasaan ya, itu tanpa ada niatan-niatan seperti ini jauh lebih baik, karena kita semata-mata sholat subuh ya lillahi ta'ala, ya semata-mata karena Allah. Itu ya. Yang paling repot lagi itu yang ketiga ini, dia sudah ngerti ilmu tasawuf, terus kelibet dengan ilmu hakikat ya. Ketika subuh ya, waktu subuh datang, kumandang adzan mulai terdengar ya, telinga mendengar suara adzan. Nah ini kalau sudah posisi seperti ini bisa dilihat. Kalau dia berdalih dengan ilmu tapi sesungguhnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya, lagi males ya, ntar aja. Terus kalau enggak alasannya ya, Allah sedang tidak menghendaki saya sholat subuh gitu. Jadi sudah memainkan ya hawa nafsunya dengan pembenaran ilmu-ilmu hakikat. Ya Allah kalau menghendaki saya sholat subuh ya sholat subuh, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak gitu. Jadi ini ilmu hakikat yang digunakan untuk tameng hawa nafsunya, padahal ini hawa nafsu yang harus digebrak, yang harus dilawan. Karena menurut hadis Nabi, ketika kita tidur
itu kan iblis ya, meletakkan 3 ikatan. Ya, ikatan yang pertama, kalau kita bangun harus kita lawan dengan wudu. Setelah wudu ya kita lawan dengan sholat gitu. Jadi jangan pernah iblis ini diberikan kesempatan untuk santai-santai. Kalau dikasih kesempatan santai-santai ya sudah, apalagi ditambah ilmu hakikat. Ya, misalkan bablas jam 7, ya Allah ini memang kehendak Allah. Ya, Allah sedang menghendaki saya enggak sholat subuh gitu. Nah, ini namanya mencampur aduk antara syariat dan hakikat secara tidak tepat. Kalau makomnya salikin ya harus gumbrega, harus bangun. Ya, namanya salikin itu jam 3 harus sudah bangun, sudah sholat taubat, ya sholat tasbih, ditambah zikir-zikir, ya, kemudian menjelang subuh itu posisinya sudah standby, dah siap gitu. Nah ini kalau sudah menjadi habit, kebiasaan, itu ya tanpa diiming-imingin seperti tadi bebas dari api neraka, dia akan tetap istiqomah karena sudah menjadi kebiasaan gitu. Ya, jangan sampai yang ketiga tadi kelibet oleh ilmu. Ya, ngaji tasawufiyah cuma ngajinya bolong-bolong, ya, giliran disuruh sholat subuh pakai argumentasi ilmunya ilmu hakikat. Ya kalau Allah menghendaki saya sholat ya sholat, kalau enggak ya enggak. Nah, ini namanya kelibet hawa nafsu dengan berargumentasi dengan ilmu. Lah, kalau seorang salik sudah kelibet dengan hawa nafsu, ya, kemudian berargumentasi dengan ilmu, ini paling angel dinasehatin. Ya karena merasa paling benar, ya merasa dirinya seolah-olah itu ya sudah paling dekat dengan Allah, gitu. Padahal sholat subuhnya kebablasan terus. Bagaimana mau dekat dengan Allah sementara perintah Allah diabaikan? Ini. Nah, kalau sudah bulet itu angel, istilahnya susah dinasehatin, susah diluruskan, ya apalagi memiliki ego yang cukup kuat. Nah, akhirnya ilmunya dibuat gagah-gagahan, ilmunya tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau kelibet ilmu. Jadi ada beragam macam-macam gitu. Nah, lebih baik kita yang pertama tadi ya diiming-imingi dengan bebas dari neraka nggak apa-apalah, yang penting semangat dulu karena ini pemicu. Kalau nanti sudah terus-menerus istiqomah, lambat laun harapan itu hilang karena kita sudah mulai menikmati ibadah, sudah mulai merasakan kenikmatan zuk di dalam ibadah. Makanya sedih kalau ada orang yang sudah biasa sholat subuh terus ketinggalan sekali, itu rasa sedihnya itu nggak hilang-hilang. Itu namanya hatinya sudah mulai ada kelembutan. Tapi kalau hatinya butek ya, nggak sholat subuh biasa aja, nggak tersentuh. Itu. Nah, maka di sini kita perlu introspeksi ke dalam diri, ya. Apakah kita disebut sebagai orang yang menuju Allah itu sudah benar-benar mulai melangkah, mulai dari yang sederhana, yaitu melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu. Nah, di sini Imam Ghazali memberikan guidance, bimbingan kepada kita mulai mengatur waktu dari sebelum subuh, ya, supaya kita menjadi pribadi yang disiplin, ya, syariat dan hakikat, disiplin dunia dan akhirat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, terus selanjutnya, la siyama, lebih-lebih as-subha, sholat subuh gitu. Karena sholat subuh itu ya sholat yang paling abot, paling berat gitu.
Tapi di perkotaan itu juga sedang tumbuh ya semangat beribadah. Ada gerakan sholat subuh berjamaah itu sudah mulai menjamur di kota-kota besar itu. Dan terutama mereka orang-orang perkantoran itu sudah mulai kesadaran keagamaan mulai tumbuh. Nah, jangan sampai kita yang ngaku santri, ngaku salik, tapi subuhnya ketinggalan, subuhnya kebablasan. Kalau sehari 2 hari nggak apa-apa, terus-terusan. Nah, itu dari minggu, dari bulan, dari tahun, kok subuhnya masih ketinggalan, terus nggak ada upaya untuk memperbaiki diri, ya ini bukan salik lagi. Ini sudah kemunduran. Ini sudah kelibet hawa nafsu yang sangat lembut. Itu. Maka perlu ya memiliki kesadaran betul, pemahaman ilmu secara utuh kalau kita memang ingin menjadi seorang salik yang benar-benar menuju Allah. Jangan sebatas namanya salik tapi mengabaikan perintah-perintah Allah. Ya, ini sebagai koreksi ke dalam diri kita. Fasolatul jamaati, maka bermula sholat jamaah. Ya, tafdulu itu utama. Apa sholat jamaah? Ala sholatil fadhi, atas sholat sendirian. Ya, atas sholat sendirian. Bisab'in dengan 7 wa isyrina dan 20, apanya? Darajatan, derajatnya. Ini menurut Imam Ghazali ditambahkan ya sholat jamaah itu lebih utama, lebih istimewa ya dibandingkan sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Ya, ini menarik di sini. Kadangkala muncul orang yang baru paham ilmu tasawuf ya, bagaimana sulitnya mempraktekkan atau menghilangkan sifat riya. Kita mau sholat jamaah takut ke masjid. Kenapa? Takut riya. Gitu. Tapi di sisi lain, sholat berjamaah di masjid ya itu 27 kelipatannya. Bagaimana? Apakah tetap berpegang pada menjaga diri supaya tidak riya, atau kita sholat jamaah? Nah, kalau menghadapi kondisi yang demikian, lebih baik sholat jamaah di masjid tanpa riya. Nah, ini yang istimewa. Terus bagaimana kalau kita berat menghilangkan riya? Ya harus dilawan. Jangan ditakutin. Kalau kita ditanya alasan kenapa kamu subuh nggak pernah sholat ke masjid, terus kok di rumah saja, nah, terus takut riya gitu. Tapi kamu kehilangan kesempatan 27 derajat. Nah ini masalahnya. Nah, lebih baik riyaknya dilawan. Gimana cara ngelawannya? Ya gampang. Ini ketika ada azan subuh, ya hayya 'alas shalah, ya dijawab la haula wala quwata illa billah. Dipahami maknanya. Ya Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Berilah aku kekuatanmu ya Allah, bisa sholat berjamaah di masjid tanpa ada riak sedikit pun. Itu. Jadi mohon kepada Allah diberikan kekuatan supaya bisa sholat berjamaah di masjid tanpa ada riak. Ini. Nah, kemudian kita melangkah. Ketika melangkah muncul iblis datang lagi, ya ngasih propaganda, ngasih bisikan untuk riak. Lawan lagi. Tidak, saya beribadah semata-mata karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena atasan. Itu. Nah, terus akhirnya sampai ke masjid.
ke masjid datang lagi iblis. Ih, kamu lebih baik ngambil sop yang paling depan ya, supaya ya orang-orang melihat kamu itu termasuk orang yang rajin sholat subuh. Nah, ini iblis bisikin lagi, dilawan lagi. Tidak, sholatku semata-mata karena Allah ya, saya tidak ingin dilihat oleh makhluk ya, saya sholat depan atau belakang ya, tidak ada masalah, yang penting sholatku karena Allah bukan karena makhluk. Jadi dialog batin ini terus dilakukan perlawanan ya, sebab iblis ini masuk ke dalam diri kita yajri majrud dam, melalui aliran darah, dan dia selalu bisikan tadi, membisikkan negatif. Maka kalau nggak kita lawan ya, iblis senang. Nah, oh itu sudah kalah sama saya, oh itu nggak mau jamaah subuh di masjid, oh itu sudah kalah. Dia nggak berani melakukan perlawanan. Gitu. Sudah sholat berjamaah, iblis datang lagi. Ya, itu dekat sama Pak itu kan atasanmu. Nah, digoda lagi. Tidak, tujuanku bukan karena dia, tujuanku karena Allah. Ya, nyari posisi baris di mana saja sama saja. Gitu. Nah, itu kalau kita lawan seperti itu sampai setelah selesai sholat, salam, itu tetap iblis selalu bisikin kita. Sampai pulang, kalau ada bisikan-bisikan, lawan lagi. Nah, disitulah kita merasakan sebuah pentingnya mujahadah melawan hawa nafsu, melawan iblis yang nyata-nyata ingin memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau nggak kita lawan begini, ya, iblis menguasai diri kita. Nah, kalau kita sudah begini, sukses ini subuh pertama, besok kita konsisten lagi begitu terus, ya, lambat laun kita sudah bisa menikmati ibadah, lambat laun keinginan-keinginan untuk dipuji orang, dilihat orang itu sudah nggak ada secara otomatis. Gitu. Karena itu bibit-bibitnya berawal dari iblis yang masuk ke dalam diri kita, tapi kita tidak ada upaya untuk melakukan perlawanan atau mujahadah. Gitu. Nah, kalau kita istiqomah lambat laun, ya hayya 'alas sholah, berangkat sholat 2 rakaat di rumah, terus berangkat masjid, sudah santai, nggak ada beban apa-apa. Karena iblisnya sudah kapok, itu godain tuh. Sudah susah dia, nyari yang lain aja gitu. Dia tambah ngaji, tambah susah ngajinya, digoda dia. Karena dia sudah tahu ilmunya dan sudah tahu musuhnya dan sudah tahu sifat-sifat kita gitu. Nah, pasti dia gremeng dia. Wah, ini gara-gara ngaji ini bisa jadi begini ya gitu. Tapi jangan menyerah, kan yang lain nggak pada ngaji, itu kan masih jadi ladang kita untuk menyesatkan mereka ya, sebab iblis sudah bersumpah demi Allah, wallahi, demi Allah, la uhwiyannakum ajmain, sungguh aku akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, illa ibadaka wahil mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan batiniahnya, yang hatinya bersih, jernih, yang sudah tidak ada kesirikan, yang sudah tidak ada riak-riak di dalam batiniahnya. Inilah ila ibadakallahil mukhlasin. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ini ya. Itu. Ya, selanjutnya kita fa in kunta, maka apabila kamu ada tatasahalu ya, kamu menganggap enteng, gampang aja istilah ya, fi misli hadzarifki ya, dalam perumpamaan keuntungan ini, keuntungan tadi mendapatkan 27 derajat, terus kita
ada tasahul. Tasahul itu gampangake, ngringanake. Alah ngapain jamaah subuh? Toh di rumah sama saja itu. Ini namanya tasahul. Padahal melangkah kakinya ke masjid juga sebenarnya nggak ada masalah. Tapi karena tadi iblis masuk lagi, ya, memberikan apa itu godaan tasahul, gampangake. Alah yang penting kan, nah, apalagi berargumentasi dengan ilmu hakikat lagi. Oh yang penting kan sholat di rumah, yang penting ikhlas daripada di masjid riya. Ini argumentasi ya nafsu, kan bisa dilawan. Lebih baik sholat berjamaah di masjid ikhlas, ya sudah ikhlas dapat 27. Ini istimewa. Tuh. Jangan kasih kendor ya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu. Fa'ayu fa'idatin, maka faidah manapun laka bagimu ya fitolabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Artinya ya kamu tidak akan pernah mendapatkan faidah dari ilmu yang kamu pahami kemudian kamu tidak mengamalkan karena tergoda oleh pesona-pesona hawa nafsu. Kita tidak sadar iblis yang ada di dalam diri kita selalu menarik-narik kita untuk berpaling dari jalan Allah. Maka ilmu yang sudah kalian pahami tidak diamalkan secara nyata dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari ini, tidak akan memberikan faedah apapun. Wa innama samratul ilmi, dan sesungguhnya buah daripada ilmu itu al-amalu, yaitu mengamalkan bihi, dengan ilmu. Jadi untuk mengukur orang ilmunya itu manfaat tidak, ilmunya itu diamalkan tidak, yaitu gampanglah, sederhana. Bagaimana orang tersebut merespon perintah-perintah Allah, itu paling sederhana. Kalau dia ada panggilan sholat, sholat ini jelas perintah Allah 5 waktu. Kalau dia bisa disiplin istiqomah, itu berarti dia sejauh itu dia memiliki kepekaan batiniah atau ruhaniah dalam merespon perintah-perintah Allah. Tapi kalau sudah muncul tasahul, gampangake, bahkan meremehkan, bahkan menganggap tidak penting syariat, bahkan mengabaikan sholat dengan dalih ilmu-ilmu hakikat, ya ini dia akan terjebak pada imajinasi liar yang ada di dalam dirinya. Merasa dia sebagai seorang pejalan, ya seolah-olah sudah dekat dengan Allah. Tapi bagaimana dia akan berjalan menuju Allah, wong perintah Allah diabaikan. Padahal ini, sholat ini sebagai sarana mi'rajul mukmin. Mi'rajnya seorang mukmin itu yang melalui sarana sholat. Bagaimana mau mendekatkan diri kepada Allah, wong ada sarana yang disyariatkan oleh Nabi diabaikan. Itu. Ini harus menjadi koreksi. Banyak yang kelibet hawa nafsu kemudian mengabaikan perintah-perintah Allah ini. Wa faida sa'ita. Jadi samratul ilmi itu al-amalu bih. Ya, jadi gampang indikator melihat orang ngamalin ilmu atau tidak. Bagaimana respon dia kalau ada panggilan ya, ibadah, cepat atau entar atau nanti aja dah gitu. Itu indikasinya. Tapi kalau dia responsif itu yaitu sebagai tanda ada kelembutan hatinya.
Tapi kalau dia mengabaikan tapi merasa dekat, ini aneh. Wong mengabaikan perintah Allah kok merasa dekat, ya, merasa jadi kekasihnya lagi, gitu kan. Wong perintahnya yang pokok diabaikan kok merasa menjadi kekasihnya. Ini namanya hamba yang terlalu GR, ya, terlalu GR. Gitu. Lebih baik kita mengaku sebagai hamba yang hina, yang ya, hamba yang penuh dosa, ya, hamba yang tidak berdaya. Lebih baik kita, ya, bersikap tawadhu, ya, sebagai hamba yang hina, pendosa, gitu. Tapi kita benar-benar ngestokake perintah Gusti Allah, benar-benar menjalankan perintahnya Gusti dengan sungguh-sungguh. Itu. Nah, sebab godaan ilmu hakikat itu juga sangat bahaya lagi. Merasa paham ilmu hakikat terus ngentengake syariat. Terus rumongso punya makom. Itu kan. Rumongso lagi ya sudah masuk sebagai kekasih Allah. Ini logikanya nggak masuk. Bagaimana mengaku seorang kekasih Allah, wong perintah Allah diabaikan? Sederhananya, kalau ada seorang anak pengen disebut sebagai disenengin orang tua, ya kan? Wong orang tuanya perintah beli cabai aja nggak dijalanin. Bagaimana hati orang tua akan tersentuh? Ini logika sederhana, ya. Itu. Tapi ini sebagai indikasi bahwa sebagai seorang salik, ya, itu harus tertib, disiplin di dalam hal-hal yang kecil, teknis dalam kaitannya dengan ibadah. Maka Imam Ghazali ini ya sungguh luar biasa memberikan bimbingan kepada kita untuk tertib, ya, dari hal-hal yang kecil dan teknis ini. Faidah sa'aita, maka apabila kamu jalan ilal masjid, ke masjid, famsi, maka jalanlah alai hayatin, dengan tenang, watawa datin, dan penuh dengan suka, wasakinatin, dan sakinah, ketenangan batin, gitu. Jadi berjalan ke masjid itu enggak buru-buru, enggak lari-lari, tapi berjalan santai, tenang, hatinya penuh suka, dan memiliki sakinah. Ya, sakinah itu ibarat dia memiliki ketenangan batin, ini sedang berjalan menuju masjid untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takjal, dan jangan buru-buru. Buru-buru itu ya karena efek apa ini, ketelat gitu ya, lari-lari gitu. Wakol, dan sedikit wakol fitorikika, dan menyedikitkan di dalam perjalananmu. Maksudnya jalannya dibuat ketimi, pelan-pelan banget gitu. Ya jangan, ya. Dianjurkan oleh Imam Ghazali ya berjalan yang normal, yang tenang, ya, yang tidak buru-buru, tidak lari-lari, ya, tidak gerubrak-gerubuk, dan juga tidak terlalu santai. Itu ya. Ini waqalla fi tariqika. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma ya Allah. Ini doa. Kalau bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Arab. Kalau tidak ada, makna doa ini kita ingat, ya. Kita lintaskan pada saat kita melangkah menuju masjid. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu ya Allah, bihaqqis sa'ilin, dengan hak orang-orang yang meminta, alaika, kepadamu, wa bihaqqir ragibin, dan dengan haknya orang-orang yang mencintai, ilaika, kepadamu ya Allah, wa bihaqqi mamsaya, dan dengan hak perjalananku, hadza, ini, ilaika, menuju kepadamu ya Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku, lam ahruj, aku tidak keluar, ya, syarron, ya, dalam keburukan,
asyarron ya, bi fathis shin ay kufronan ya. Di sini asyarron ay bimana kufronan limanan ya. Aku tidak keluar ya menjadi orang yang kufur terhadap nikmatmu ya Allah. Ya. Bi fathis shin ay kufron asyarron ya. Wala batoran, dan juga tidak banget ya. Itu kufur nikmat, artinya orang yang sudah dikasih nikmat tidak bersyukur, dan juga tidak ada keangkuhan. Wala riyaan, dan juga tidak ada riya ya. Saya berjalan menuju masjid semata-mata untuk mendapatkan ridhomu ya Allah, bukan karena. Wala sum'atan, dan juga bukan karena sum'ah, ingin didengar orang, ingin didengar tetangga gitu. Bal kharajtu, akan tetapi aku keluar min baiti, dari rumahku ya, ittiqa asuhtika, untuk menjauhi murkamu, wabtiga imardotika, dan untuk mencari ridhomu, fas'aluka, maka aku mohon kepadamu ya Allah, antung kidani, supaya selamatkan kami ya Allah, selamatkan aku, minan nari, dari api neraka, wa antahfiroli, dan engkau ampuni li kepadaku ya Allah, dunubi, dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dunub, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya. Ini doa-doa yang dipanjatkan ketika ya proses perjalanan menuju masjid, supaya ibadah kita itu benar-benar bersih dari riya, dari sum'ah, dari angkuh, dari sombong, semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau bahasa Arabnya nggak bisa ya diniatkan, makna-makna tadi diniatkan dalam batin ya, supaya kita terhindar dari tipu daya riya, ujub, dan juga sum'ah itu, karena ini menjadi penyakit-penyakit yang dapat menggerogoti amal kita. Mudah-mudahan ya dengan pengajian ini kita mendapatkan ilmu, dan ilmu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, membawa kita menjadi hamba yang taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.